selalu diberkati dan selalu disertai Tuhan. Amin. Ya, dan kita sebelum kita mulai sharing kita malam hari ini, kita biar kenalan dulu ya, karena kan kata orang tidak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Ya, kita mau kenalan dulu. Silakan Bapak perkenalkan diri, nama dan Bapak pastinya Pak seorang hamba Tuhan yang dibawa nama sebuah gereja ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan, terima kasih banyak untuk staf Dios yang sudah mengundang saya, memberikan kepercayaan saya untuk ikut serta dalam pelayanan pada saat ini. Saya memperkenalkan, nama saya adalah Pendeta Nathanael Tio Setiawan. Ya, saya lahir di Bandung. Saya punya 1 istri dan saya punya 2 orang anak. Pelayanan saya di Gereja Bethel Tabernakel, itu sinode Gereja Bethel Tabernakel Anugerah yang terletak di Jalan Kesatrian 31 Bandung, tepatnya persis berhadapan dengan Sekolah Kristen Bina Bakti dan Kesatrian nomor 31. Kemudian ada cabang juga di Jalan Pagarsih. Saya oleh kemurahan Tuhan melayani Tuhan sampai saat ini. Jadi kami ada ibadah 2 tempat, yang tadi 1 Kesatrian 31 yang seluruh di Jalan Pagarsih. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Tuhan memberkati. Ya, itu dia. Jadi malam hari ini di acara Jalan Kehidupan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nathanael. Just Radio Voice of Inspiration. Masih dengan saya Isya dan pastinya dengan Bapak Pendeta Nathanael yang malam ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tadi sudah kalian dengarkan perkenalannya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Dan sebelumnya kita berdoa dulu kali ya Pak ya. Mari kita berdoa bersama. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur buat waktu kesempatan Tuhan berikan kepada kami, di mana kami dapat kesempatan untuk mendengar kembali firman Tuhan. Dan mengatakan supaya kami mempergunakan waktu yang ada, yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan memberkati baik hamba yang melayani dan semua pendengar Radio Dios Voice of Inspiration ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Biarlah urapan Tuhan memberkati dan memimpin kami sampai acara kami berakhir dan nama Tuhan dipermuliakan. Pembahasan sebentar, be faithful, mohon penyertaan Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, itu dia. Oke, kita mulai masuk aja kali ya Pak ya, tentang firman Tuhan malam ini tentang be faithful. Waktu dan kesempatan yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan sangat senang kalau mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kebetulan firman Tuhan temanya yang diberikan kepada saya kalimat be faithful, atau mungkin dengan terjemahan sederhana, jadilah setia. Ya, jadilah setia. Tidak bisa disangka lagi, Tuhan menghendaki setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, itu menjadi orang-orang yang setia. Tentu nanti ada beberapa ayat yang kita akan simak bersama-sama. Bahwa nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, di second coming, Tuhan tidak pernah menanyakan hal-hal yang lain. Tuhan tidak membahas hal yang lain. Tapi saya baca di dalam Alkitab bahwa Tuhan akan mengeluarkan satu apresiasi, pujian. Baik, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kesenangan Tuhanmu. Itu perkataan yang Tuhan berikan nanti pada saat kedatangannya yang kedua kali, dan membuat perhitungan dengan kita setiap orang-orang yang sudah diselamatkan. Hambaku yang baik dan setia. Jadi kesetiaan ini bukan sesuatu hal yang sangat penting, saudara, yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Namun ada satu pertanyaan yang seringkali muncul dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana agar
kita mampu menjadi orang yang setia sampai langkah yang terakhir. Tentu ini bukan karena rekayasa kita, bukan karena kita buat-buat sedemikian rupa dengan kekuatan kita supaya kita setia. Dan saya percaya kita tidak akan bisa. Kan untuk setia kepada Tuhan itu juga harus ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tadi dalam ucapan saya sekilas tentang hambaku yang baik dan setia. Nanti saudara di rumah bisa melihat dari Injil Matius 25 ayat 21 sampai 23. Itu manakala Tuhan nanti pada saat kedatangan yang kedua, Tuhan membuat satu perhitungan sekaligus apresiasi penghargaan kepada orang-orang yang diberikan talenta. Pasti kita sudah tahu banyak, ya. Talenta ini berbicara sense of responsibility, rasa tanggung jawab yang kita miliki, sekaligus rasa ucapan syukur buat anugerah Tuhan. Ini yang penting. Nanti kita akan melihat ayat demi ayat. Bagaimana kita bisa menjadi setia? Saya akan baca dulu dari Kamus Teologi ya, Inggris Indonesia. Perkataan faithful ini yang pertama mempunyai arti beriman. Itu akar katanya faith, iman. Faithful itu beriman. Jadi untuk menjadi mampu menjadi orang yang be faithful sampai langkah yang terakhir, sampai kita berjumpa face to face, parousia nanti dengan Tuhan di akhir zaman, kita lebih dulu harus menjadi orang yang beriman. Ya, dan hal yang mustahil kita alami kalau kita belum menjadi orang yang faithful beriman, nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita menjadi setia, it is impossible, tidak mungkin. Jadi arti faithful yang pertama beriman, yang kedua Kamus Teologi ini mengatakan taat dan setia. Taat dan setia. Ya, memang ini tadi dua kata, taat ini obedience, ketaatan, setia faithfulness. Saya sangat percaya ini satu hal yang bagikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tadi Tuhan berkata, hambaku yang baik dan setia. Anak Tuhan yang baik, yang beriman dengan baik, yang sudah mengalami salvation, keselamatan, dia pasti setia. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana kita harus mengalami satu pengalaman pribadi, to be born again, dilahirkan baru dulu. Kemudian kita akan mampu menjadi setia. Kita nggak bisa merekayasa. Supaya saya setia mungkin ada metode bagaimana, nggak ada. Nanti kita akan lihat. Itu adalah fruit of the spirit, buah roh. Ya, jadi sense of responsibility. Orang yang bisa be faithful menjadi setia, dia memiliki rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena apa? Keselamatan yang dia sudah terima dari Tuhan. Ini modalnya. Lalu kepada yang diberikan 5 talenta, menjadi 10, Tuhan bilang, hambaku yang baik dan setia. Orang anak Tuhan yang baik, yang pertama, dia pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nanti saya akan bacakan ayat-ayatnya. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia sudah menerima Tuhan itu sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Dalam Yohanes 1:12 diberinya hak, right, menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi satu pengalaman, bukan pengetahuan, bukan pengetahuan teologi, bukan biblical knowledge, pengetahuan Alkitabiah, tapi ini personal experience, pengalaman pribadi. Tuhan Yesus pernah bilang dalam Yohanes 3 kepada Nikodemus, kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi, new birth, to be born again, dilahirkan kembali, itu pengalaman yang harus dialami oleh setiap kita, saya dan saudara. Ini proses menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Kita boleh punya ilmu teologi yang tinggi, metode-metode yang hebat, tapi kalau kita tidak mengalami to be born again, new birth, kelahiran baru, ya, mustahil kita menjadi be faithful. Hambaku yang baik dan setia. Anak Tuhan yang baik pasti setia. Yang sudah mengalami perjuangan pribadi dengan Tuhan, meyakini salvation pribadi, keselamatan dari Tuhan,
anak Tuhan yang baik, dia pasti setia. Itu pasti tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, jadi kepada yang 5 talenta, Tuhan berkata, hambaku yang baik dan setia. Kepada yang 2 talenta juga sama. Jadi bukan soal banyaknya, ya, tapi memiliki sense of responsibility, rasa tanggung jawab, rasa bersyukur kepada Tuhan. Nanti saya akan bacakan ayat yang lain. Jadi untuk menjadi be faithful ini, saya katakan kita harus memiliki faith dulu, menjadi orang yang beriman, sungguh taat dan setia. Kemudian yang bagian yang ketiga, faithful itu juga orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih jauh saya akan membaca tadi kalau tentang talenta tadi sudah saya bahas. Hambaku yang baik dan setia memiliki tanggung jawab. Kenapa punya tanggung jawab? Karena dia sudah lebih dulu mengalami keselamatan dari Tuhan. Nah, faithfulness atau be faithful itu kata sifat, faithfulness itu kata bendanya, yaitu kesetiaan. Itu dengan jelas dikatakan dalam Galatia 5, 2-3 adalah fruit of the spirit, buah roh. Ya, kita berbicara tentang 2 hal. Ya, gift of the spirit, karunia roh, dalam 1 Korintus. Tapi dalam Galatia secara spesifik, fruit of the spirit, buah roh. Dua-duanya penting. Saya pernah ditanya oleh orang, mana Pak Pendeta yang lebih penting? Karunia roh, buah roh, saya bilang dua-duanya. Kenapa? Itu produk Roh Kudus. Itu yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Enggak boleh orang menekankan hanya buah roh, lalu mengabaikan karunia roh. Ada orang yang terlalu menekankan karunia roh, tapi mengabaikan buah roh. No. Kita harus mengambil dua-duanya karena ini adalah produk dari Roh Kudus, karya Roh Kudus. Kalau kita percaya. Nah, tentang kesetiaan, ya, saya akan bacakan supaya kita lebih jelas. Dalam Galatia 5, 22-23. Dikatakan Galatia 5, 22. Pasti kita sudah tahu persis ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Karena temanya sebagai faithful, faithfulness. Kesetiaan inilah fruit of the spirit, buah roh. Jadi ingat, kita akan mampu menjadi orang yang faithful manakala kita sudah memberikan hidup kita untuk tempat kediaman roh Tuhan di dalam kita. Dan untuk mengalami ini, orang harus lebih dulu to be born again, dilahirkan kembali. Nikodemus tidak mengerti tentang arti dilahirkan kembali. Dan dia mengeluarkan pendapatnya kepada Tuhan Yesus. Masa orang setua saya ini harus masuk ke dalam rahim ibuku lagi? Tuhan bilang, bukan demikian. Kelahiran baru adalah pengalaman pribadi, mana orang itu mengalami new birth. Dalam istilah teologi, regenerasi. Dia dilahirkan kembali oleh karya Kristus. Dia menerima Tuhan dan sebagai juru selamat secara pribadi, dan hasilnya Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Jadi ingat saudara, kita akan mampu menjadi orang yang faithful hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kita boleh punya ilmu teologi yang tinggi, metode yang hebat, tapi ingat, faithfulness, kesetiaan, itu adalah produk Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan lanjut ya. Saya memang sengaja menguraikan ini sebab kadang-kadang ada orang dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, ya, kehebatan sendiri, ingin menjadi orang yang setia dan ujung-ujungnya give up, menyerah. Kami tidak mampu. Dan memang untuk menjadi setia itu adalah karya Roh Kudus. Ya, jadi ini harus mengerti dulu saudara. Baik. Semua bisa terjadi jika kita sudah mengalami transformasi rohani. Rohani yang sudah diperbaharui, pengenalan kepada Kristus yang sudah mantap, memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ini penting.
Saya akan membacakan dari satu bagian Alkitab yang terkenal, yang pasti pembaca Alkitab sudah tahu persis. Ya, saya akan bacakan sebentar. Dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini adalah realita transformasi rohani. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu, perhatikan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah penyerahan hidup. Bukan hanya 2 jam satu hari Minggu saja di gereja. Ya. Kehidupan setiap hari mempersembahkan hidup kita bagi Kristus. Kata Rasul Paulus, persembahkanlah hidupmu. Saudara-saudaraku, orang yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan tentu sudah mengalami pembaharuan pikiran. Renewal of mind. Seperti kita. Mengapa kita mau setia? Mengapa kita mau mendengar firman? Kenapa kita mau melayani? Mengapa kita mau beribadah? Dan hal-hal lain yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami transformasi rohani. Ayat yang kedua dari Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Sebab kita bukan orang dunia lagi. Kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini terjemahan Indonesia, tapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, renewal of your mind. Kamu harus memiliki pembaharuan pikiran. Saudara, seringkali kita mendengar perkataan bertobat. Bertobatlah. Apa bertobat, saudara? Bukan sekedar bicara tobat. Bukan, bertobat itu saya pernah definisikan secara sederhana. Sangat-sangat sederhana. Apa bertobat? Pikiran yang berubah. Dulu menolak Tuhan, menganggap diri benar, tanpa Tuhan bisa menyelamatkan diri sendiri. Sekarang berkata, I need a savior. Saya membutuhkan juru selamat. Itu pikiran yang berubah, saudara. Dulu saya hanya mengikuti manusia lama saya. Tapi setelah saya dijamah oleh Tuhan, saya membuka hati, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lalu kita mengalami renewal of mind. Dulu boro-boro kita rindu melayani. Dulu boro-boro kita rindu untuk beribadah. Untuk berbuat sesuatu. Itu jauh dulu dari kita. Kata Paulus, dulu hidupmu yang penuh dengan kegelapan. Tapi sekarang setelah mengalami renewal of your mind, transformasi rohani, saudara-saudaraku, kita tidak menjadi seperti dunia. Kita masih di dunia. Ya, masih makan, masih minum, breakfast, lunch, dinner. Ya kan? Bukan berarti setelah kita terima Tuhan Yesus, lalu hidung kita jadi tambah panjang 7 cm. Tidak. Mungkin sama. Ya, penampilan kita, performa kita sama. Tapi ada satu yang saudaraku berubah. Renewal of your mind, itulah bertobat. Jadi sangat sederhana. Bertobat itu pikiran yang dirubah. Ada satu ilustrasi, saudara. Orang yang sedang naik motor ngebut. Wah, kecepatan tinggi. Tiba-tiba orang berteriak, Pak, jangan ngebut, Pak. Jembatan di depan itu hancur kemarin oleh banjir bandang. Kalau Bapak terus, Bapak akan masuk ke jurang itu. Waktu orang ini mendengar teriakan itu, dia berhenti. Dia merenung, wah di depan sana jembatan putus, kalau saya turunkan saya masuk jurang. Tapi berhenti. Merenung. Itu belum sampai pikiran yang berubah. Banyak orang sadar saya orang berdosa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa diselamatkan. Tanpa Tuhan hidupku no hope, tanpa harapan. Tapi dia hanya berdiam diri. Harusnya apa? Pikirannya berbalik. Seperti orang naik motor tadi, dia kembali. Tinggalkan tempat yang di depan sana itu ada jurang yang menganga. Dia kembali. Itulah bertobat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan itu adalah produk Roh Kudus. Memang kadang-kadang tidak bisa diuraikan dengan nalar manusia yang sangat limited, yang sangat terbatas. Sampai Nikodemus juga, tokoh agama saat itu tidak mengerti.
Apa itu to be born again, dilahirkan kembali? Nah, dengan anugerah Tuhan, kita sudah mengalami transformasi rohani. Sehingga kita mengalami apa? Ciptaan baru. New creation. Nanti Anda di rumah baca dalam 2 Korintus 5:17, siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Termasuk di dalamnya kita memiliki faithfulness, kesetiaan, obedience, ketaatan. Itu bukan produk kita. Ada pernah orang berkata kepada saya, sebelum kita menjadi orang yang setia, coba belajar dulu. Kamu step by step, taat dulu. Itu metode manusia. Saudara-saudaraku, tadi sudah kita lihat buah roh, fruit of the spirit, satu paket. Termasuk joy, sukacita, ya, self control, penguasaan diri. Itulah produk dari Roh Kudus. Dan kalau kita sudah mengalami transformasi rohani, dan kita sudah menjadi bait dari Roh Kudus, saya sangat percaya kita akan menjadi orang yang be faithful. Saya tidak berkata menjadi orang yang perfect. Hidup dunia ini proses. Tuhan juga, para murid pernah meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Itu adalah proses. Ya, termasuk saya dan termasuk kita semua, kita bersyukur mempunyai Parakletos Roh Kudus. Dalam Roma 8:26, dialah penolong kita, yang menolong kelemahan kita. Dan puji Tuhan termasuk di dalamnya memberikan buah roh untuk menjadi be faithful, faithfulness. Ya, saya tidak membahas tentang gift of the spirit, dan itu juga diberikan karunia roh untuk melengkapi dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita diselamatkan, setelah kita mengalami transformasi rohani, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Rasul Paulus berkata, nanti Anda baca di rumah dalam Filipi 2:12-13, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini bahasa Indonesia, tapi bahasa lain bukan takut dan gentar seperti anak kecil melihat nenek sihir, nenek lampir ketakutan, bukan. Takut dan gentar dengan penuh penghormatan, apresiasi untuk karya Tuhan yang besar, yang telah menyelamatkan kita. Ada ayat berkata, dulu kita adalah orang kegelapan, sekarang menjadi anak terang. Dulu kita adalah calon neraka, sekarang calon memiliki eternal life, kehidupan yang kekal. Dulu kita adalah hamba iblis, hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Perpindahan posisi. Dan orang kalau sudah meyakini, orang sudah mengalami itu semua, akan muncul dalam hidupnya thanksgiving, rasa syukur. Kerjakanlah keselamatanmu dengan penuh penghormatan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pernah melihat satu perumpamaan dalam Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin untuk ini banyak orang menafsirkan macam-macam. Tapi saya tertarik dengan perumpamaan itu. Seorang anak bungsu, dia bisa gagal dalam hidupnya. Dari seorang konglomerat menjadi melarat, penjaga babi. Profesi waktu itu pun profesi yang sangat hina menurut adat orang Yahudi. Tetapi saya lihat di sini, saudara-saudaraku, jalan ceritanya yang sangat menarik tentang kasih Tuhan. Dia sudah menjadi anak. Dia sudah menjadi keluarga dari Bapa. Tapi toh anak ini bisa mengalami bad experience, pengalaman yang buruk. Saudara-saudaraku, tapi ingat, kalau seseorang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, dia sudah menjadi anak Allah. Saya percaya, dalam segala keadaan, dalam segala sikon, kalau saya boleh tanya dengan jujur, siapa di antara kita setelah menerima Tuhan Yesus tidak pernah lemah? Siapa di antara kita setelah menerima Tuhan Yesus tidak pernah mengalami kekecewaan? Pernah, bukan? Tapi itu hebatnya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau orang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, saudara-saudaraku,
Roh Kudus Sang Penolong itu akan mengingatkan kita untuk tetap melekat kepada kasih Bapa. Itu sebabnya renewal of mind, pembaharuan pikiran itu sangat penting. Jadi untuk menjadi be faithful, saudara, secara singkat saya katakan orang harus mengalami keselamatan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan dia akan mampu menjadi orang yang be faithful. Tidak ada metode lain. Tidak ada cara pembelajaran yang lain. Itu pure karya Roh Kudus dalam hidup kita. Memang bisa kita menjadi mau belajar setia, mau belajar taat dengan cara kita, metode kita. Tapi dalam Roma 10 ayat yang kedua dikatakan, kerajinan tanpa pengertian yang benar itu sia-sia. Wah, saya mau setia, saya mau taat. Tapi kita belum mengalami to be born again, belum dilahirkan kembali. Kerajinan tanpa pengertian, hanya rutinitas, formalitas. That is useless. Maka Paulus berkata dalam Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini bukan teori. Karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Whatever we do, apapun yang kita kerjakan, seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Nanti pendengar dimanapun saya menyimak pembahasan ini lebih jauh di rumah, lihat 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Ayat 9 Paulus berkata, dulu aku seorang penjahat, pembunuh berdarah dingin. Aku pembantai jemaat Tuhan karena hidupku yang lalu. Tapi ayat 10 dia berkata apa? Tapi sekarang aku bekerja untuk Tuhan lebih keras daripada kamu semua. Oleh karena kasih karunia. Jelas saudara, setelah Paulus menerima the grace of God, kasih karunia Tuhan, renewal of mind, menerima keselamatan dari Tuhan, dia katakan, aku sekarang bekerja lebih keras daripada kamu semua. Satu transformasi rohani, revolusi rohani, perubahan dalam hidup seorang setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, menjadi setia bukan saja rekayasa kita. Bukan kalau kita mempelajari metode, kita harus tahu memang firman. Belajar teologi tidak salah. Tapi tanpa mengalami personal experience pribadi dengan Tuhan, itu hanya logo saja, pengetahuan saja. Itu yang saya bisa bagikan malam hari ini. Kita bisa menjadi be faithful manakala kita sudah mengalami transformasi rohani, renewal of mind, pikiran yang sudah diperbaharui. Kiranya memberkati, barangkali ada yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Ya, itu dia Sobat Yos. Dan benar-benar sharing firman yang luar biasa banget ya. Bahwa semua itu akan terjadi ketika ada transformasi dalam pikiran kita yang pastinya akan mengubahkan hidup kita. Betul ya Pak ya? Amin. Ya. Nah, buat Sobat Dios, kita sekarang masih buka line WA kita di 081387227274. Saya ulangin ya, di 081387227274. Buat Sobat Dios semua yang mungkin mau bertanya, kalian langsung kirimkan aja pertanyaan kalian lewat nomor WA ini. Tadi kita sudah mendengarkan sharing yang dibawakan oleh Bapak Nathanael. Nah, kita mau sekarang ini ada pertanyaan nih Pak. Ada WA yang masuk. Dia ini. Saya bacakan ya Pak ya. Saya tertarik dengan be faithful tadi yang Bapak katakan adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Puji Tuhan, berarti ada yang menyimak ya pembahasan ini. Be faithful, itu menjadi setia, ya. Tentu kalau saya mau jabarkan ini cukup panjang. Setia dalam at any condition, dalam kondisi apapun. Bukan setia waktu senang saja. Kemudian kalau tidak senang, sayonara kepada Tuhan, ya. Bu, diulang lagi.
Ya, tadi pertanyaannya adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu tuh kan Bapak tadi bilang ada be faithful, adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya. Orang yang sudah mengalami kelahiran baru, new birth, atau regenerasi dalam istilah teologianya, itu di dalam hatinya oleh karya Roh Kudus itu akan muncul pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya, misalnya dulu kitalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, yang pasti akan binasa di luar Kristus. Ya, dan Paulus katakan yang pikirannya penuh dengan kegelapan, tumpul, dan pikirannya ada selubung yang menutup sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, dan bla bla bla, terlalu banyak kalau saya jelaskan. Tapi setelah kita mengalami kelahiran baru, perjumpaan dengan Kristus, ya, dan kita mengalami janji Tuhan tentang keselamatan dalam Yohanes 12, barang siapa yang menerima dia, nanti bisa baca di rumah. Bukan hanya percaya, menerima dia, ada proses menerima. Misalnya saya sekarang pakai jam tangan Arloji. Saya sangat percaya bahwa ini milik saya. Karena saya tahu saya beli di toko mana Arloji itu dan ada kwitansinya. Ini benar-benar milik saya. Sama juga dengan kita menerima Kristus secara pribadi, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan dengan demikian kita akan mengalami transformasi rohani, pikiran yang dibuka, renewal of mind, mulai mengerti tentang siapa diri kita dulu dan sekarang, ya, dan mengenal kasih Tuhan, dan kita bersyukur buat karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau memang kita sudah mengalami, maka keselamatan ini tidak boleh berkata saya rasa. Ya, orang benar hidup oleh iman bukan oleh perasaan. The just shall live by faith, bukan by feeling. Ya, kalau feeling bisa berubah-ubah. Orang benar hidup oleh iman. Ya, definisi iman itu percaya dan bergantung sepenuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, sama juga kalau kita sudah menerima Kristus, kata Yohanes 12, diberinya kuasa hak menjadi anak-anak Allah. Artinya kita sudah mengalami keselamatan bukan rasa. Tentu ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah personal experience, pengalaman pribadi. Dengan pengalaman baru yang kita alami dalam Kristus, pasti rasa syukur itu akan muncul dalam hidup kita. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku menjadi keluarga Allah. Dulu aku orang yang tidak punya pengharapan, sekarang aku memiliki pengharapan. Termasuk pengharapan eternal life, hidup yang kekal. Dan begitu banyak kalau saya ceritakan, mungkin sampai besok gak selesai. Orang yang sudah mengalami kehidupan baru, new creation, ciptaan baru, itu akan muncul thanksgiving, rasa ucapan syukur. Pasti. Justru harus bertanya, kalau tidak ada ucapan syukur dalam hidup kita setelah mengenal Tuhan, jangan-jangan kita masih manusia dulu. Ya, dan setelah muncul ucapan syukur, tidak usah disuruh. Kalau Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, kita akan memiliki faithful. Seperti kalau kita menanam pohon di halaman tanaman, di kebun, ya. Lalu kita beri pupuk yang baik, prosedur yang benar, menanam, kena sinar matahari dan sebagainya. Kita nggak usah bilang, hei tanaman awas ya. Kalau kau tidak bertumbuh awas ya. Nggak usah. Kalau kita beri perlakuan dengan sewajarnya kepada tanaman itu, untuk pertumbuhan yang normal, dia akan bertumbuh dengan sendiri. Gak usah diancam-ancam. Ucapan syukur akan muncul, akan menghasilkan buah roh, diantaranya kita akan menjadi be faithful. Itu yang saya bisa sampaikan. Tentu uraiannya cukup banyak. Semoga memuaskan dan Tuhan memberkati. Ya, itu dia, semoga yang tadi bertanya ya, yang dikirimkan lewat WA di nomor WA kita di 0813-8722-7274. Semoga jawaban ini bisa apa yang disampaikan oleh Bapak Nathanael bisa memberikan ini ya, membukakan pikiran bahwa ini maksudnya Tuhan, bahwa kita harus selalu bersyukur. Karena gimana pun juga hidup kita ini anugerah dari Tuhan ya Pak ya. Amin. Ya. Karena kita nggak bisa apapun tanpa Tuhan. Dalam kita menjalani Yohanes hidup. 15:5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya itu dia.
mengucap syukurlah senantiasa. Amin. Karena ya kita hanya manusia yang kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Makanya kita harus selalu mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang setia. Amin. Karena tanpa Tuhan rasanya kita sebagai manusia nggak bisa hidup ya Pak ya. Oh. Mau hidup sekarangnya juga nggak mungkin karena hidup milik ya seperti Bapak jelaskan tadi bahwa seperti yang tadi Bapak bilang itu tentang jam. Itu kan punya Bapak karena Bapak tahu belinya di toko mana dan ada kwitansinya. Ada. Sama seperti Tuhan. Tuhan kan menciptakan kita, Tuhan bilang ini milikku. Kamu adalah milikku gitu. Jadi makanya buat kita Sobat Yos, ayo ucapkan rasa syukur kita bahwa kita punya Tuhan yang setia. Makanya kita sebagai anak-anaknya pun harus belajar dari Tuhan untuk menjadi setia. Ya memang gak gampang ya Pak ya. Ya, tapi kita mampu karena pertolongan Roh Kudus. Nah itu dia kuncinya. Kita pasti mampu karena ada Roh Kudus yang selalu bersama Amin. kita yang membantu kita. Terima kasih buat Sobat Dios semua yang selalu setia mendengarkan Dios Radio. Dan terima kasih juga buat yang tadi bertanya. Dan sudah dijawab juga oleh Bapak Pendeta Nathanael. Dan sebagai penutup, nah karena ini waktu sudah tidak memungkinkan karena kebetulan malam ini juga Bapak Nathanael ada acara lain karena lanjut dan ini memang ada hubungannya dengan jemaat di gerejanya. Jadi kita akan sudahi acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Dan semoga firman yang sudah dibagikan ini bisa memberkati dan menginspirasi semua Sobat Dios yang malam hari ini mendengarkan. Untuk kita lebih belajar lagi apa itu be faithful. Karena semakin hari Tuhan akan membukakan banyak hal tentang tema ini, be faithful ini. Dan kita sama-sama belajar untuk menjadi setia. Gak gampang memang, tapi dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia yang akan memampukan kita untuk kita bisa jadi be faithful itu, menjadi setia. Nah sebelum kita tutup sharing kita malam hari ini, kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathanael. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang berkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab pada malam ini kami dapat menyampaikan firman Tuhan tentang be faithful. Kiranya lebih lanjut Roh Kudus akan menanamkan ini dalam setiap hati pendengar sehingga kami boleh mengalami pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kami mampu menjadi orang yang faithful dalam segala keadaan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang sudah mendengarkan acara ini, dan kami percaya firman yang disampaikan tidak akan terbuang dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan untuk Radio Dios ini, memakai radio ini menjadi alat saluran berkat bagi banyak orang, untuk dikuatkan, dipulihkan, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat radio ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati juga saudara kami yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberikan kepada mereka roh sukacita dalam melayani, sebab apa yang mereka kerjakan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini, dan kami percaya Roh Kudus terus berkarya, terus bekerja, dan terus menghidupkan firman yang telah kami sampaikan, sehingga kami sekali waktu akan mendengar bagaimana terjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa lewat campur tangan Tuhan melalui pembahasan firman tentang be faithful pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan terus berkarya. Terima kasih, memberkati, menjamah semua yang mendengar acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. God bless. Amin. Ya, terima kasih Bapak Nathanael yang sudah berbagi sharing firman Tuhan malam hari ini tentang be faithful. Biar setiap kita yang mendengarkan malam hari ini juga semakin hari semakin mengerti tentang firman Tuhan, semakin hari semakin dibukakan hal yang baru tentang firman Tuhan. Karena setiap hari firman Tuhan itu nggak pernah ini apa ya? Selalu baru. Selalu baru setiap hari.
pemahaman kita, pengertian kita akan Tuhan pun akan semakin bertambah. Terima kasih buat malam hari ini Bapak. Sama-sama. Tuhan berkati, biar terus pelayanan Bapak diberkati Tuhan. Bapak diberi kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Biar setiap apapun yang Bapak lakukan berhasil. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke Sobat Dios, malam hari ini kita juga kita udah selesai untuk acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Dan setelah ini kita akan mendengarkan banyak banget lagu-lagu pujian penyembahan yang akan dinaikkan sampai tepat jam 12 malam nanti. Dan jangan lupa, besok kita akan kembali lagi. Masih ada acara lain dari jam 8 sampai jam 10 ada Pacita on the weekend. Nah, itu ada informasi yang banyak banget yang akan disampaikan di sana. Dan jam 1 sampai jam 3 itu ada Top Chart Dios Radio. Ini lagu-lagu baru yang masuk dalam lagu-lagu yang banyak sekali diputarkan ya, yang didengarkan, yang di request oleh Sobat Dios semua. Dan jam 3 sampai jam 5 itu ada ngos-ngosan bersama Jen Kevin. Jadi buat Sobat Dios semua, jangan lupa untuk terus stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Bye-bye and God bless you all.